Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur boleh berkumpul bersama yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing, untuk memulai ibadah minggu pada tanggal 31 Mei. Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan hari ini saya mengundang semuanya untuk saat teduh sejenak. Kita siapkan hati kita benar-benar sungguh di hadapan Tuhan. Lawatan Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa janji Tuhan selalu Tuhan tepati, selalu Tuhan nyatakan, karena Ia Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita semua. Mari kita mengangkat pujian bagi Allah, mengatakan apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang gelap, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Kau Yesus, Yesus, ku percaya padamu. As pembimbing untuk kita pada pagi hari ini, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami permuliakan dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Itu karena anugerah Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan masuk hadirat-Mu. Kami akan menikmati hadirat-Mu. Kami hendak memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami menantikan berkat-Mu dicurahkan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini, jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Di dalam nama Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, serta di dalam pertolongan Roh Kudus, Tuhan Yesus menyertai engkau. Kau berfirman dan sembuhkan. Kita percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Allah. Walaupun saat-saat ini kita terkadang melewati lembah kelaman, kadang melewati badai yang begitu dahsyat, tapi kita percaya Allah hebat dan besar. Kita terus bersukacita di hadapan Tuhan. Kita mengangkat pujian bagi Allah. Katakan, terima sukacita, itulah kekuatan bagi jiwa. Daripada Allah, tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Kita semua bertepuk tangan bagi Tuhan yuk. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Sing haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, sukacita surganya tak penuhi. Kita semua bersukacita dalam Tuhan. Sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan
hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sing haleluya, haleluya. Kau bersorak bagiku, sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata, sukacita sudah nyata, sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya. Saudara dan saya, kita percaya ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang sejati bersama Tuhan. Kita tidak akan goyah menghadapi setiap cobaan, setiap masalah yang ada. Kita terus bersuka cita, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal untuk selamanya. Kita puji Dia. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, come on, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, adu besarkan adu namanya, pujian kehasan kekalan, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, come on, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian bersuka, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujiannya sangkan kekalan, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan semua, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih sungguh katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yesus baik.
baik dalam kehidupan kita. Kita terus mengangkat pujian dengan penuh kegirangan, mengatakan tak terbayang kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Mari kita mengangkat pujian demikian. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah lagi segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan rencana-Mu, Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama yuk kita katakan, Kau ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita angkat pujian ini, semua katakan tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku, genap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang ditinggikan. Semua kita sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kita mengagungkan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita, sebab bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara besar. Bersama Tuhan kita menemukan jalan keluar. Itu adalah janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan kita boleh merasakannya tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Dan untuk itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta Kasmari Damanik. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tak lebih besar. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada permasalahan yang kita hadapi. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong hidup kita ketika kita terpuruk. Saudaraku yang terkasih, saya mengundang semuanya untuk mengambil sikap doa terlebih dahulu, untuk merespon firman Tuhan, untuk menikmati pujian bagi Allah. Kita bawa hati lagi lebih sungguh di hadapan Allah, lebih dalam lagi, dengan penuh penyembahan bagi Allah, dengan penuh pengagungan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia yang layak dipuji, sebab Dia yang layak disembah.
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Katakan lebih dalam Tuhan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Tuhan penolongku, Engkau selalu setia, Dia selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
rumah masing-masing, yang sendiri dan yang bersama dengan keluarga, bersama anak-anak, bersama suami dan bersama istri tercinta. Kita semua menyembah Tuhan, kita semua mengagungkan Tuhan. Sama-sama kita bergandengan tangan. Tuhan, kuasa-Mu begitu hebat, kuasa-Mu begitu besar, kuasa-Mu begitu dahsyat. Kami merasakan pertolongan Tuhan begitu nyata. Saudara dan saya pasti pernah terpuruk. Saudara dan saya pasti pernah menghadapi masalah. Saudara dan saya pasti pernah tenggelam di dalam lautan yang paling dalam. Yesus menolong. Tak kala kita berada dalam kegelapan, Yesus memberikan terang. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk semua yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami memuji Tuhan. Kami mengagungkan Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sembah Tuhan lebih dalam lagi dengan kesungguhan hati. Katakan Engkau Yesus baik, Yesus Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami Yesus. Saudara dan saya, jikalau kita menghadapi masalah yang berat, panggil Yesus. Yesus, kuasa-Mu terlebih besar di hadapan kami. Kuasa-Mu jauh lebih dahsyat dibanding masalah kami. Saudara dan saya, kita memandang Tuhan, memandang Yesus, kita agungkan Yesus. Biarlah mukjizat Tuhan nyata dalam kehidupanmu, mukjizat nyata dalam keluargamu. Saudara dan saya, kita semua mengagungkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau kami puji, Engkau kami sembah, Engkau kami agungkan. Saudaraku, jika saat ini kita berdoa untuk masalah kita, untuk perekonomian kita, untuk masalah pribadi kita, untuk masalah keluarga kita, untuk setiap masalah yang kita hadapi, yang ada di depan mata kita, panggil Yesus. Yesus, tolong kami. Kami percaya Engkau punya kuasa. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. 2000 tahun yang lalu, Yesus mengadakan banyak mukjizat. Bahkan Ia menjanjikan kuasa-Nya tidak akan lepas dari kehidupan kita. Kau
Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan memulihkan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk peduli akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Layak Engkau ditinggikan, layak Engkau dipermuliakan, Engkau diagungkan untuk selama-lamanya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan di tempat Maha Kudus. Terima kasih Bapa di surga, yang menaikkan pujian, kemuliaan bagi-Mu pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini kami juga merindukan firman Tuhan berbicara kepada kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa kami hidup bukan hanya dari roti saja. Kami hidup juga karena firman Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Engkau tolong kami. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus memberikan pengertian tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita masih bersyukur walaupun kita masih beribadah live streaming pada pagi hari ini. Semakin ada perkembangan, kita percaya dalam beberapa waktu lagi, tidak lama lagi kita akan bertemu beribadah bersama di tempat ini. Baik, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari turunnya Roh Kudus membawa satu perubahan, tetapi juga gerakan untuk memberitakan firman Tuhan. Satu gerakan untuk memberitakan kabar baik, mulai dari Yerusalem, Galilea, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi dan sampai kepada kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena pencurahan Roh Kudus ini membawa kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita memahami Injil yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan pada saat ini. Pada pagi hari ini mari kita belajar tentang Injil yang benar dan Injil yang
palsu. Nah, pada pagi hari ini kita merenungkan, kita membaca jemaat di Galatia. Jemaat Galatia adalah jemaat hasil pelayanan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus memberitakan Injil yang benar dan mereka bertumbuh, mereka mengenal Tuhan Yesus, mereka memiliki Injil yang disebut di sini adalah Injil Kristus. Nah, tulisan Paulus ini kalau kita melihat sedikit mengungkapkan perasaan kegalauannya kepada jemaat di Galatia. Kenapa? Oleh karena jemaat Galatia sedang mengalami kekacauan. Sedang mengalami kekacauan karena ada Injil yang berbeda yang diberitakan di Galatia. Ada Injil yang lain yang diberitakan di Galatia sehingga terjadi kekacauan. Nah, kita perhatikan di sini, ini adalah surat Paulus kepada jemaat Galatia, dan Paulus tahu tentang situasi, tentang kondisi, tentang keadaan Galatia. Paulus melayani dan membuat Galatia menjadi satu jemaat dan kemudian bertumbuh dalam Injil. Tetapi jemaat Galatia ternyata kacau karena Injil yang lain. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Aku heran, ungkapan perasaan, keheranan oleh karena tidak seharusnya itu terjadi, tidak seharusnya itu bisa terjadi di jemaat Galatia. Bagaimana mungkin? Ya, tidak masuk akal. Seharusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena ternyata jemaat Galatia terpengaruh dengan pengajaran dari Injil yang lain. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, itulah ungkapan yang paling dalam dari hati seorang rasul, ungkapan yang paling dalam dari seorang hamba Tuhan kepada jemaatnya yang mulai kacau oleh karena terpengaruh dengan pemberitaan Injil yang lain. Ada orang Yahudi yang memberitakan Injil yang lain, yang tidak hanya percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga dibungkus dengan adat istiadat, dibungkus dengan hukum Taurat yang sudah diperbaharui oleh Yesus Kristus. Mereka harus bersunat, mereka tidak boleh makan makanan-makanan yang haram. Dan kita lihat di sini, orang yang percaya kepada Yesus harus juga mengikuti adat istiadat yang begitu ketat di kalangan orang Yahudi. Maka di situ lahirlah Yudaisme. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus sangat-sangat kecewa di sini. Maka dia ungkapkan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik, begitu cepat berbalik. Kamu sudah mengenal Injil kebenaran sudah lama, tapi Injil yang baru saja kamu dengar, Injil yang baru saja kamu terima, Injil yang baru saja mempengaruhi kamu, begitu lekasnya berbalik. Itu tidak masuk akal menurut Paulus. Oleh sebab itu Paulus menasihat kepada jemaat Galatia supaya kembali melihat Injil yang benar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Injil yang benar itu bagaimana? Injil yang benar itu penulisnya itu dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan sebagai rasul. Ya, ditetapkan oleh Tuhan. Ya, penulisnya ini tidak sembarangan. Mula-mula adalah belajar kepada Tuhan Yesus. Nah, memang Paulus tidak bertemu face to face dengan Tuhan Yesus, tetapi mengalami kuasa Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi kepada Tuhan Yesus ketika berjalan ke Damsyik, bertemu dan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dia menuliskan suratnya kepada jemaat-jemaat yang dilayani. Ya, itu atas kehendak Tuhan.
Dikatakan dalam ayat yang pertama di situ, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus. Kita mengerti di sini Paulus dipilih oleh Yesus, bukan karena kemauan manusia dia menjadi rasul. Itulah sebabnya kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan yang kedua juga diinspirasikan oleh Roh Kudus, itu Injil yang benar. Injil yang benar diinspirasikan oleh Roh Kudus, bukan formulasi kepandaian manusia, kepintaran manusia dalam menuliskan kata-kata, tetapi karena Roh Kudus memberikan inspirasi untuk menuliskan Injil yang benar. Itu Injil yang benar. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Injil yang benar juga mendatangkan kedamaian. Nah, kalau kita lihat di sini, ayat yang ke-7 dikatakan yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan. Ya. Ada orang yang mengacaukan. Jadi Injil yang tidak benar itu membawa kekacauan. Kekacauan di dalam persekutuan, kekacauan dalam ibadah. Saya ingat ada satu daerah, di situ ada gereja yang kecil yang dirintis oleh seorang yang sungguh mengenal Tuhan, dengan jerih lelahnya, dengan susah payahnya merintis gereja ini. Bertahun-tahun dikumpulkan orang satu demi satu. Lama-lama semakin banyak orang datang ke gereja. Begitu orang datang ke gereja sudah mulai banyak, ada pengajaran lain datang. Ada orang yang juga memberitakan Injil, tapi Injil yang berbeda, yang menawarkan kedamaian, yang menawarkan ketenangan, yang menawarkan zona nyaman. Kalau kamu mengikut saya, ibadah dengan saya, nanti saya siapkan ini itu. Kalau kamu mau sembahyang dengan saya, nanti saya transportasi untuk kita jemput, untuk kita hari Minggu kita bisa makan bersama dan bersukacita bersama. Kelihatannya menyenangkan karena di daerah itu memang pada waktu itu daerah yang mengalami kesulitan, daerah yang boleh dikatakan minus. Begitu ada tawaran seperti itu, waduh, akhirnya persekutuan itu terpecah. Nah, orang yang keluar ini dari persekutuan mula-mula tidak mau lagi dekat dengan saudaranya yang sudah berjuang selama ini untuk memberitakan Injil yang benar. Bapak ini kasih lihat Tuhan. Kacau, situasi jemaat kacau, terpecah belah, bukan karena ingin memberitakan firman Tuhan, tapi terpecah karena kekacauan ajaran Injil yang lain. Bapak ini kasih lihat Tuhan. Ini penting sekali bagi kita untuk betul-betul mengenal Injil yang benar. Supaya apa? Supaya kita juga tidak kacau hidup kita, tidak kacau persekutuan kita, tidak kacau ibadah kita. Karena kalau Injil yang lain itu sudah merasuki kita, maka membawa satu pengaruh yang sangat besar. Untuk bisa mengenal Injil yang lain, yang sebenarnya dikatakan Paulus di sini bukan Injil, kita harus mengenal Injil yang benar. Kita harus memperkuat, kita harus belajar Injil yang benar. Injil yang benar diinspirasi oleh Roh Kudus. Injil yang benar dituliskan oleh orang yang dipilih oleh Tuhan dan betul-betul diutus oleh Tuhan, bukan orang yang mengklaim dirinya diutus oleh Tuhan padahal dia tidak diutus oleh Tuhan. Ya, tetapi menjadikan dirinya sendiri untuk menjadi pemberita Injil yang tidak benar. Bapak ini kasih Tuhan, waktu saya pelayanan ke pedalaman, ya, ke tempat pelayanan kita di pedalaman, kita lewat Pangkalan Bun. Nah, kita lewat Pangkalan Bun, di bandara itu ada orang jual souvenir. Saya tertarik dengan souvenir, yaitu batu kecubung. Nah, di sana terkenal dan di sana tempatnya batu kecubung, biru cantik dan sempat menjadi trending pada waktu itu, sangat mahal batu kecubung ini. Ada yang sampai, yang merah delima itu harganya sampai 5 juta pada waktu itu, pada waktu tren-trennya. Jadi orang banyak melihat di situ. Nah, saya tanya batu kecubung itu, ada yang warna merah delima, ada yang ungu. Nah, saya mencoba bertanya yang ungu ini. Saya tanya, Pak, yang ini berapa Pak harganya? Oh, yang ungu itu 500.000 katanya begitu. Mahal juga ini.
biasanya yang biasa itu ketika keadaan normal itu 150.000, tapi pada waktu itu naik jadi 500.000. Kok mahal sekali Pak? Saya tanya begitu. Ada yang murah, dikeluarkan batu yang persis sama, modelnya sama, warnanya sama. Ada yang murah, ini Pak katanya. Saya perhatikan 2 batu yang sama persis warnanya sama, ya. Yang satu 500.000, yang satu cuman 175.000. Ini Pak yang murah. Terus saya tanya, apa bedanya ini Pak? Yang ini batu asli Pak, nah, makanya harganya mahal. Terus yang ini batu olahan. Jadi ini batu sudah diolah, diproses. Terus, wah, saya sulit membedakan ini Pak, batu kecubung yang asli dengan yang palsu ini, batu olahan ini. Ya Pak, memang ada yang asli dan palsu, dan hanya orang yang tahu batu yang bisa membedakan. Kalau orang tidak mengenal batu yang benar, dia sulit membedakan batu kecubung yang palsu, yang olahan ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya tidak bisa membedakan batu itu karena memang orang yang jual ini mengerti betul, ya. Dia bisa memberikan batu yang asli dengan harga yang sangat mahal, tetapi juga bisa memberikan batu kecubung itu yang olahan, harganya sangat murah, ya. Sama persis tetapi harganya beda. Karena apa? Karena yang asli itu diambil dari batu asli, tetapi yang olahan ini ya dia diolah masuk ke pabrik, diproses, dan warnanya persis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau mengenal Injil yang palsu, kita harus mengetahui, kita harus mengenal Injil yang benar. Maka itu perlu kita belajar tentang Injil yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini pentingnya kita belajar. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti Injil yang palsu, yang sebenarnya bukan Injil, terjadi kekacauan, tidak mendatangkan damai sejahtera, terjadi perpecahan, dan itu membahayakan. Kita kehilangan kasih karunia, kita kehilangan Injil yang benar, kita juga kehilangan, saudara dikasihi oleh Tuhan, kehilangan Allah. Karena Injil yang tidak benar itu tidak sungguh-sungguh memberitakan Allah, tapi menyenangkan hati manusia saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita belajar sungguh-sungguh Injil yang benar. Serius kita belajar Injil yang benar. Ya, luar biasa kita mengenal Injil ini. Tidak banyak orang bisa mengenalnya. Karena kasih karunia kita sudah mengenal Injil ini. Nah, mari kita pegang itu, kita teguh terhadap janji-janji Tuhan. Jangan mudah berbalik seperti jemaat Galatia. Begitu cepat berbalik, mereka jauh dari Tuhan. Kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Itu yang terjadi. Orang yang memberitakan Injil yang palsu, mereka juga katakan ini Injil, ya. Kalau sekarang orang yang memberitakan Injil itu mereka juga Kristen. Mereka juga beribadah di gereja, mereka juga beribadah memuji Tuhan, membawa Alkitab Injil. Tapi benarkah Injil yang benar? Jangan kita pikir seperti batu kecubung yang 2 benda yang sama, lalu kita pikir isinya sama. Tidak. Lalu kita pikir kualitasnya sama. Tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa terjadi perdebatan yang sangat luar biasa di medsos? Oleh karena ada yang memberitakan Injil yang benar, ada yang memberitakan Injil yang tidak benar. Mereka sama-sama memakai Injil. Mereka sama-sama mengatakan saya hamba Tuhan. Mereka sama-sama mengatakan saya juga memberitakan kabar baik. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa membedakan Injil yang benar dengan Injil yang palsu. Kalau kita pegang Injil yang benar, karena menyangkut keselamatan hidup kita, karena menyangkut iman kita kepada Yesus Kristus, Yesus yang telah menderita, mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sangat khawatir dengan kehidupan jemaat di Galatia. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan,
kepada kamu, terkutuklah dia. Ya. Di sini dalam satu perikop ini ada dua istilah terkutuk dalam memberitakan Injil yang tidak benar. Jikalau ada di antara kami ini siapa? Kami rasul-rasul, ya. Kami sudah memberitakan Injil. Nah, kalau Injil yang kami beritakan itu bukan Injil Kristus, bukan Injil yang benar, terkutuklah kami. Oh, luar biasa Bapak yang dikasihi Tuhan. Bahkan dikatakan oleh Paulus, terkutuklah kalaupun malaikat dari surga turun dari surga memberitakan Injil yang lain, terkutuklah malaikat. Oh, luar biasa Bapak yang dikasihi Tuhan. Tidak main-main. Ya, tidak main-main. Orang yang memberitakan Injil yang tidak benar, terkutuklah. Malaikat yang dari surga turun dari surga memberitakan Injil yang tidak benar, terkutuklah. Kenapa? Karena berakibat fatal. Dan Paulus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil yang benar dengan pertaruhan, ya. Pertaruhan hidupnya. Yang dulu dia tidak mengenal Tuhan, ketika dia mengenal Tuhan dia berbalik, dia mengenal Tuhan, dia belajar rendahkan hati di hadapan Tuhan. Setelah menikmati berkat-berkat Tuhan, dia memberitakan Injil yang benar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Paulus tidak berusaha mencari kesenangan dari manusia. Dikatakan sangat jelas di dalam ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Paulus dalam pemberitaannya hanya memiliki satu tujuan, yaitu menyukakan Tuhan. Jadi tidak ada pesan sponsor bagi Paulus dalam pemberitaan firman Tuhan. Ada banyak orang memberitakan, ya, dengan motif yang tidak benar. Bisa juga dengan pesan sponsor, ya. Kalau kita perhatikan, dipakai jabatan untuk menyampaikan pesan sponsor. Perhatikan di televisi-televisi itu, ya kan? Di televisi-televisi itu sekarang yang laris tokoh-tokoh agama, laris menjadi bintang iklan, ya kan? Mengiklankan dengan harapan banyak orang mendengarkannya karena tokoh agama kan, karena rohaniawan kan, menjadi bintang iklan, memberitakan pesan sponsor. Paulus tidak demikian. Adakah ku cari kesukaan manusia? Tidak ada. Paulus satu-satunya sebagai orang yang telah memberitakan firman Tuhan, memiliki motivasi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, mencari, ya, kesenangan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Karena dia tahu ketika memberitakan firman Tuhan, dia sadar dirinya adalah hamba Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu ketika memperhatikan melihat jemaat Galatia yang sedang kacau, jemaat Galatia yang sedang rusak imannya, dia mengingatkan dengan tegas, kenapa kamu begitu cepat berbalik? Tidak perlu ditambah-tambahin. Injil yang sudah benar itu tidak perlu ditambah-tambahin. Ikuti saja Injil Kristus. Dan itu datangnya dari dalam jemaat. Jadi kekacauan tidak selalu dari luar. Mengingatkan jemaat di Galatia, karena di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Nah, kalau Injil itu kekuatan Allah, maka itu juga menjadi kekuatan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang melakukan Injil, yang mengikuti Injil yang benar. Disebutkan dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Dia memberikan buah Roh Kudus. Orang yang mengikuti Injil yang benar, orang yang melakukan Injil yang benar, dia memiliki buah Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita mengikuti Injil yang benar atau sudah mulai terpengaruh? Ya, kita bergaul tidak salah. Ya, tidak salah kita bergaul dengan ya siapa saja, termasuk dengan semua hamba-hamba Tuhan. Tapi soal pengajaran harus kita perhatikan betul. Ini penting sekali. Soal pemberitaan Injil ini harus kita perhatikan karena penting sekali. Jika tidak, maka
Ini akan membahayakan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita belajar dari surat Paulus di Galatia supaya kita semakin kuat. Oleh sebab itu, ketika mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita kembali belajar firman Tuhan, ya. Mengerti, memahami firman Tuhan dengan benar. Injil Yesus Kristus adalah Injil yang benar. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus, karena Injil yang benar yang Tuhan bukakan kepada kami, membawa kami untuk mengerti, memahami kebenaran Tuhan, mengenal Allah yang kudus, Allah yang berkarya dalam kehidupan kami, dalam penyelamatan melalui pengorbanan yang begitu mahal. Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan tolong kami Tuhan, berikan kepekaan kepada kami Tuhan untuk mengerti Injil yang benar dan mampu membedakan Injil yang palsu. Tuhan, kami berdoa supaya Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang membimbing kami Tuhan Yesus. Karena tanpa Roh Kudus Tuhan, kami tidak mampu membedakannya. Ajar kami Tuhan Yesus untuk lebih lagi belajar tentang Injil yang benar, semakin taat setia belajar tentang Injil kebenaran Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati saat ini Tuhan Yesus. Ketika kami merenungkan firman Tuhan ini, kami mohon bimbingan Roh Kudus memimpin kami Tuhan Yesus, supaya kami tidak mengalami kesulitan, supaya hidup kami tidak kacau, supaya kami juga tidak berbalik dari Tuhan, tapi kami semakin setia mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semua di tempat ini boleh diberkati lewat firman Tuhan yang boleh disampaikan, dan iman kita semakin dikuatkan. Saudara yang terkasih, kita akan mengakui iman rasuli. Saya mengundang semua jemaat Tuhan yang ada di sini dan juga yang ada di rumah, kita semua bangkit berdiri sebagaimana orang percaya mengakui iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita secara di bawah perintahan Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada yang ketiga bangkit pula dari antara umat, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang sana menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan maaf, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidupnya engkau. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan yang boleh kita siapkan di rumah masing-masing. Saya mengundang semua jemaat untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Firman Tuhan mengingatkan kami untuk terus teguh pada Injil yang benar. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kami untuk lebih tekun meneliti firman Tuhan, sehingga kami tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Ada banyak kepalsuan di dunia ini, tapi hanya satu yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Bila kami boleh mengikuti Injil yang benar itu daripadamu, Yesus Kristus. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan sebagaimana mestinya. Hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan anak-anakku yang memberikan. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati tangan-tangan mereka. Tuhan akan memberkati pekerjaan mereka dan usaha mereka. Bagi mereka yang boleh memberikan dengan penuh kerelaan hati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Kita angkat pujian. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus.
mendapatkan hidup kekal yang boleh Tuhan janjikan. Katakan tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Kau Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Kau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal, memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Kita tidak ragu lagi memuji Tuhan, tidak ragu lagi melayani Tuhan, dan tetap percaya kepada Yesus Kristus. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan berdoa bersama, berdoa syafaat. Saya akan memimpin doa syafaat dan Bapak, Ibu, Saudara boleh. Kami sangat bersyukur ibadah boleh berjalan dengan baik atas tuntunan Tuhan. Hamba berdoa biarlah selanjutnya Tuhan boleh terus menuntun kami. Hamba bersyukur jemaat yang ada di rumah boleh mengikuti dengan baik. Hamba percaya mereka juga merasakan lawatan Tuhan. Mereka mendapatkan berkat Tuhan yang sempurna melalui pelayanan Tuhan yang boleh kami kerjakan. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk media sosial yang boleh menjadi sarana untuk kami menyambut, terus boleh dipergunakan untuk memuliakan Tuhan saja. Kami bersyukur untuk perkembangan zaman ini boleh kami tidak terhenti untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan boleh menyembuhkan mereka sekalian. Jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan iman, Tuhan boleh menguatkan mereka, mengingatkan mereka untuk tetap setia kepada Tuhan, bahwa bersama Tuhan pasti menemukan jalan keluar. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk pelayanan-pelayanan yang ada di GKSD Depok, biarlah boleh berjalan dengan kehendak Allah. Kami berdoa dalam nama-Mu, biarlah segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Bapa saja. Pelayanan-pelayanan kategorial, pelayanan yang ada, biarlah Tuhan, pelayanan mimbar juga Tuhan boleh menolong kami. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk program pembangunan gereja di GKSD Depok, biarlah juga boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan cukupkan, segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan adakan. Kami percaya untuk penyertaan Tuhan, biarlah rencana kami ini selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan rencana Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus juga untuk pelayanan yang ada di Kalimantan Barat, para hamba-hamba Tuhan yang ada, Tuhan suka memberkati,
Tuhan pakai mereka dengan heran dan luar biasa. Tuhan cukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Bahkan hamba berdoa untuk pembangunan-pembangunan yang sedang berjalan juga. Dalam nama Yesus, Tuhan boleh bekerja bagi mereka yang sedang mengusahakannya. Kami berdoa Tuhan berikan mereka kesehatan untuk memikirkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Bapa di surga, pada kesempatan hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, biarlah semakin kondusif, biarlah bangsa ini boleh menikmati kesejahteraan sosial yang sama, oleh karena pemimpin yang Tuhan percayakan boleh memimpin kami dengan baik, baik pemimpin yang di pusat, bahkan pemimpin atau pemerintah yang ada di daerah, biarlah Tuhan pakai mereka secara khusus untuk memimpin bangsa ini dengan tertib dan baik. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa, biarlah Tuhan boleh terus melindungi kami sekalian. Pada saat ini kami berdoa untuk kasus virus corona, hamba berdoa biarlah makin hari semakin berkurang Tuhan untuk yang terpapar virus corona ini, biarlah semakin hari semakin berkurang, bukan bertambah. Bahkan hamba juga berdoa juga mereka yang sudah terpapar, biarlah mereka boleh mengalami kesembuhan daripada Allah saja. Hamba berdoa, kita berdoa bersama untuk tim medis, para perawat yang Tuhan pakai mereka untuk menjadi garda depan pada masalah ini. Biarlah mereka boleh bekerja dengan baik. Biarlah Tuhan sendiri, Tuhan tambahkan boleh menjadi sarana penyembuhan. Kami sekalian jemaat Tuhan GKSIA Depok juga boleh menjaga imunitas kami dengan baik, menjaga kehidupan kami dengan sehat sehingga kami tidak terpapar virus corona. Hamba berdoa biarlah hikmat dan kebijaksanaan Allah boleh melingkupi jemaat Tuhan yang ada di GKSIA Depok dan juga jemaat Tuhan yang ada di seluruh dunia. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya. Saudaraku yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita percaya bahwa bersama Tuhan kita pasti mendapatkan pertolongan, dan setiap hal yang kita lakukan itu adalah campur tangan Tuhan. Kita mengangkat pujian, mengatakan bukan dengan kekuatan, kupandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan
firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu, kami diberkati ya firman Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus kami berdoa untuk saudara kami ya Tuhan yang tidak bisa mengikuti jalannya ibadah. Mari lawat mereka Tuhan, kasih-Mu melingkupi mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka dikuatkan, mereka datang kepada Tuhan kembali Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau melawat Tuhan Yesus juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan, merindukan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka yang bergumulan masalah ekonomi, masalah kebutuhan. Kami berdoa Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan Yesus. Tuhan bukakan jalan-Mu Tuhan, supaya berkat itu mengalir untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit. Mari Tuhan lawat dengan bilur-bilur-Mu, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Hotmaida Saragi, Tuhan Yesus juga dalam pemulihan pasca perawatan. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kekuatan baru Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk Oma Weni, juga Tuhan berikan penghiburan kekuatan ketika menghadapi sakit penyakit yang berkepanjangan. Engkau menjadi penghiburan dan kekuatan satu-satunya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Kong Wisan dalam masa sepuh Tuhan Yesus. Tuhan tetap memberikan kekuatan, Tuhan tetap peliharakan kesehatannya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu pula saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh yang lain Tuhan Yesus. Mari Tuhan jamah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun. Mari Tuhan juga memberkati Tuhan, seiring bertambahnya usia, semakin menikmati anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Baik untuk Ibu Yuni yang berulang tahun, Ibu Vera, Pak Ferry, Tuhan kami berdoa Tuhan supaya berkat-Mu atas mereka Tuhan Yesus tetap diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan juga Tuhan berkati aktivitas pekerjaan usahanya. Dan lebih dari itu terus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kesibukannya, tetap memberikan waktunya untuk melayani Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Mari Engkau memberkati anak-anak kami Tuhan. Mereka tetap belajar di rumah, mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang akan melanjutkan studi ke jenjang lebih atas. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan juga persiapkan Tuhan Yesus dengan kesulitan-kesulitan oleh karena pandemi pada saat ini. Mereka tetap dalam pemeliharaan dan bimbingan Tuhan. Mereka yang mempersiapkan untuk masuk ke dalam perguruan tinggi, Tuhan juga menolong Tuhan. Kemana mereka merindukan dalam perkuliahan, supaya Tuhan juga memimpin mereka Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan juga mereka punya cita-cita. Mereka memiliki masa depan Yesus untuk kebutuhan mempersiapkan perkuliahan bagi mereka yang mau masuk dalam jenjang perkuliahan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami senantiasa mau mengandalkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kami, karena kami tahu bahwa kami sangat bergantung kepada Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam pemeliharaan Tuhan. Inilah Tuhan doa yang kami naikkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami. Ya
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terimalah berkat-Nya, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk ibadah kita masih ibadah live streaming PPJ hari Kamis seperti biasa. Hari Minggu depan masih live streaming sambil kita menunggu perkembangan. Ya, kita masih mengikuti aturan pemerintah dan arahan dari majelis tempat ibadah untuk kita beribadah di gedung gereja. Saja Tuhan Yesus memberkati. Dadaku ragu lagi untuk mengikuti Yesus. Aku ragu lagi